Selanjutnya yaitu sambutan dari Bu Sukhairi SH selaku pendiri dan pembina Pasar Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Merdeka Pasar Indonesia. Salam Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ini doa Nusantara, doa nasional dengan bahasa anugerah dari Allah, kemerdekaan negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Merdeka! Semua diangkat tangannya, insya Allah segala kesulitan akan dimerdekakan oleh Allah. Dan yang tidak mengangkat tangan tak dungakno keleke udunen. Merdeka! Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Tawakkaltu ala hayyati la yamut, alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam syariku fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minat-tulli wa kabiru takbirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram, para alim ulama, sesepuh bini sepuh Kabupaten Gresik yang sangat kaula muliakan, kaula taati fatwaipun, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Masya Allah sambutan beliau tadi ya. Beliau juga santri, beliau juga penegak hukum, kebetulan namanya juga hakim. Saya yakin bijaksana sekali, dan insya Allah niku beliau umpama pensiun jadi kiai. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Bapak Kapolsek, adik saya Mas Hartoh, beliau teman-teman mungkin belum tahu ya, jauh sebelum berdirinya pasar 20 tahun yang lalu beliau diangkat anak oleh orang tua saya, dan saat ini alhamdulillah beliau menjadi Kapolsek Kebumas, dan alhamdulillah beliau adalah anak mak saya, dan orang yang memanggil saya dengan nama Cak itu berarti keluarga dalam. Tepuk tangan untuk beliau. Dan perlu diketahui teman-teman, beliau juga selalu aktif sebagai donatur kegiatan-kegiatan pasar dimanapun beliau aktif transfer ke saya untuk kegiatan, Masya Allah. Dan saya yakin agama beliau kuat dan motivasi beliau persis dengan pasar. Khairunas anfa'um linas. Beliau nggak hanya sekedar polisi tapi juga penggerak. Beliau penggerak anak muda, dan beliau inisiatif menciptakan lapangan pekerjaan luar biasa. Tadi saya dibisiki oleh beliau, ternak, ada lele di pertanian. Jadi teman-teman yang dikira ada yang nganggur, langsung aja disetor ke beliau. Tepuk tangan buat Mas Harto. Dari rekan-rekan yang hadir, saya ucapkan selamat datang di acara Raker Jawa Timur Pasar ya. Mungkin sedikit yang tahu tentang pasar itu apa. Pasar itu pasukan serbaguna. Saya ambil merujuk dari rahmatan lil alamin, konsep daripada Islam. Jadi teman-teman pasar yang sudah masuk dalam pasar harus selalu menjadi seorang yang selalu bergerak hati zikrullah, bergerak pikiran, karena manusia hidup bisa mulia karena bisa memanfaatkan pikirannya. Kemudian bergerak jasadnya untuk membuktikan kehidupan bisa dirasakan oleh umat, mau umat Islam maupun non-Islam. Prinsip pasar pasukan serbaguna ialah rahmatan lil alamin. Teman-teman yang sudah hadir, tak lupa sahabat saya, rekan saya, dan juga sebagai penasihat pasar Haji Alim, Ketua Majas, tepuk tangan beliau.
Masya Allah, kita sering kolaborasi. Ya, teman-teman pemuda Pancasila, saya ucapkan merdeka. Terima kasih kehadirannya. Teman-teman Mantra, Mabes, Madura Bersatu, juga dari teman-teman buruh, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Merdeka! Merdekakan jiwa kalian dari perbudakan dunia. Ingat, Passer punya moto yang bagus. Dunia dibagi 4: harta, tahta, wanita, dan ilmu. Jangan sampai jiwa kita yang senantiasa merdeka diperbudak oleh fasilitas 4 tadi. Yang paling parah ketika kita diperbudak oleh ilmu, sedangkan ilmu adalah makhluk, kedudukannya sebagai filter, tapi penggeraknya tetap kolbu manusia. Apa kolbu? Kolbu ialah nur yang memancar. Selama ini kita punya nur, tapi belum kita pancarkan. Di situ kita tidak akan kenal yang namanya kolbu. Karena kolbu adalah nur yang memancar, kemudian berubah cahaya hidup. Dalam aktivitas kita sehari-hari diwujudkan sebagai ilmu, dan tidak dikatakan orang berilmu kalau tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Maka perwujudan ilmu itu, teman-teman, ialah rasa. Roh itu ada di dalam jantung kita, tapi bukan jantung materi. Nur itulah roh kita. Maka senantiasalah pakailah hati, pakailah roh, baru kita wujudkan dalam so sejati nyataning urip, untuk kita bisa kolaborasi dengan kehidupan luas. Karena apa? Inti sari jagat kecil yang bisa kita lihat ini diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam jiwa kita yang berubah jagat besar, yaitu kolbu manusia. Teman-teman sekalian, saya minta kita selalu menjalin kekompakan dan kolaborasi untuk khairun nas anfa'uhum linnas, menjaga Kabupaten Gresik ini, terutama saat ini di kalangan anak muda, para pendekar-pendekar yang sering berkelahi di jalanan. Itu bukan karena sebab musabab, karena kita yang punya organisasi ini lengah untuk memerhatikan mereka. Maka saya sebagai pendiri Wong Bodo, pendiri Passer, bertekad akan menyatukan seluruh pendekar-pendekar yang ada di Kabupaten Gresik sebagai percontohan bahwa Gresik baik-baik saja. Ya, selamat datang juga saya ucapkan mohon maaf dari Winowo, Kerasakti, Pagar Nusa yang hadir. Ayo kita adakan pertemuan-pertemuan sesepuh-sesepuhnya, karena saya merasakan ketika waktu zaman dulu antar Bungurasih dan Joyoboyo selalu bertengkar, saya cari sesepuhnya, dan alhamdulillah di tahun 99 kita bisa menyatukan antara Jembatan Merah, Perak, Joyoboyo, Bungurasih menjadi rekanan pekerja-pekerja jalanan untuk keluarga kita. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya mendirikan ini tahun 97 yang dikatakan oleh Ketua Passer Jawa Timur, dan saya ucapkan beribu terima kasih kepada Ketua Jatim, Ketua Passer Indonesia yang menggagas untuk melegalkan Passer. Tepuk tangan buat Cak Demit. Saya katakan beliau itu namanya Cak Demit karena Demitnya pesantren, nggak pernah pulang dari pesantren. Mantan preman, sekarang ada di pesantren. Keren ya. Tapi lebih keren lagi kalau kita meniadakan diri kita untuk dipuja orang. Jadi kita berjuang, kita selalu bergerak, akan tetapi gerakan dan perjuangan ini bisa menyentuh di seluruh lapisan masyarakat, tidak pandang bulu. Itu sukses. Lebih sukses lagi, jauhkan angan-angan kita untuk dimuliakan orang lain. Jauhkan pikiran kita untuk dimuliakan orang lain. Jauhkanlah pikiran-pikiran yang kotor, karena pikiran tersebut sudah didomplengi oleh nafsu. Jadi sukses yang sebenarnya, teman-teman, ketika kita bisa hidup bermanfaat dan melupakan manfaat hidup kita itu untuk orang lain. Kita akan kecewa kalau satu di benak kita
berharap dimuliakan orang lain. Pasar, tuntutlah jiwamu, tuntutlah pikiranmu agar selalu memuliakan orang lain dan jauhkan pikiranmu untuk dimuliakan orang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya yakin kita mampu untuk menunjukkan kolaborasi yang baik di Kabupaten Gresik, dan ke depan ada pilkada serentak se-Indonesia, maka Pasar, Madas, dan semua yang hadir, pemuda Pancasila, kaum buruh, Mantra, dan semua yang di sini harus deklarasi mendukung pemerintah untuk pilkada serentak dengan damai dan kondusif. Semangat. Terima kasih. Terakhir yang saya sampaikan, saya tidak bisa meninggalkan apa-apa dalam hidup kecuali kesalahan. Tapi di dalam kesalahan ini banyak sekali hikmah yang nantinya bisa kita ambil hikmahnya. Seorang yang baik bukan dia yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi bisa mensifati kesalahan tersebut. Saya mantan, ya, mantan preman, katakan Abah Salim juga, teman-teman yang hadir di Pasar juga. Tapi di situ ada nilai-nilai yang harus kita ambil, karena dari perjalanan hidup tidak ada satupun takdir Allah itu yang jelek, tidak ada. Kalau kita mampu mensifati dan memfilter pola pikir kita, harus kita sesuaikan dengan keadaan zaman. Pola pikir kita tidak boleh kolot. Pola pikir kita tidak boleh memandang orang itu hina. Pola pikir kita jangan menyepelekan orang lain. Insya Allah dari konsep-konsep ini teman-teman, kita akan bisa hidup damai. Karena perdamaian ini adalah syarat mutlak orang bisa masuk Islam. Yakin konsep saya ini mungkin banyak bertolak belakang dari pemikiran orang. Kalau saya tanya, syarat mutlak untuk menjadi seorang Islam, seorang Muslim, yakin di benak panjenengan pikiran pasti ucap 2 kalimat syahadat. Nggih ta nggih? Nggih ta nggih? Padahal itu peraturan Islam, 5 itu undang-undang dasar Islam. Untuk kita bisa punya akhlakul karimah, syarat mutlak dan wajib juga harus menjadi seorang Muslim ialah rukun. Rukun jasmani dan rohani. Ini yang menjadi syarat mutlak orang menjadi Islam. Saya punya jamaah Putri Lailah. Saya punya pendeta, punya teman dari Buddha. Semua bisa ucap 2 kalimat syahadat. Semua bisa ucap ikrar 2 kalimat syahadat. Tapi ketika saya tanya, jenengan jadi orang Muslim, KTP sampai harus dirubah menjadi Islam, dia tidak mau. Ini membuktikan bahwa kalau rohaninya tidak mau, jasmani bisa membohongi rohani. Jasmani bisa ucap 2 kalimat syahadat, akan tetapi kalau rohaninya tidak mau, itu tandanya belum Islam. Jadi syarat mutlak jadi orang Islam, rukun jasmani dan rohani. Roso. Kalau kita balik menjadi roso. Kalau kita balik menjadi sohro. Terakhir, muliakanlah seluruh makhluk hidup. Hilangkan kebencian, hilangkan kedengkian. Kemudian jaga jangan sampai penyakit tomak arep meracuni roh panjenengan. Maka roh ini akan kamuflase menjadi jiwa. Jiwa akan kamuflase mengikuti keinginan nafsu, dan nafsu ini akan dikendalikan oleh setan dan iblis. Paham ya? Nafsu ini sebenarnya saudara kita. Kalau orang Jawa dulur papat limo pancer. Dulur, nek dulur ini gak sampai awasi akan liar seperti kuda yang tidak pernah ada dalam kandang. Jasate jenengan iki kandangi. Makanya teman-teman sekalian, jangan sampai nafsu ini dikuasai oleh iblis, karena iblis itu wis legal. Halo, iblis itu sudah legal. Mengajak manusia diajak masuk ke neraka itu legal.
resmi, sudah diizinkan oleh Allah. Kita yang ikut kegiatan iblis itu ilegal. Maka kalau menurut kepolisian yang bermasalah pasti yang ilegal. Sepakat? Nah makanya teman-teman ayo ya belajar bareng-bareng. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jasad kita, tubuh kita wajib ngawuloh marang rohani kita. Makanya yang disebut ngaji, ngawulane jasad marang jiwa. Jasad kita ini adalah istrinya jiwa yang wajib melayani kemauan jiwa kita. Teman-teman sekalian, semoga perjalanan acara rapat koordinasi Pasar Wong Bodo Jawa Timur ini nanti berjalan dengan baik, dan saya mohon Mas Didi ya terus dikembangkan kolaborasi dengan mitra-mitra LSM, paguyuban dan semua elemen yang ada di Kabupaten Gresik harus interaktif, harus dengan betul-betul menjaga marwah Kabupaten Gresik yang notabene adalah kota wali. Hidup Gresik! Hidup Gresik! Hidup Gresik! Terima kasih. Saya mohon maaf teman-teman semua. Apa Wendy ngapunten buat disebut. Tapi nggih, tidak mengurangi sarana saya nggih dari pewakilan Gus Yani dan Dr. Ali dan juga teman-teman yang enggak tak sebut ya. Jauh di mata, lekat dalam hati. Itu prinsip saya. Jauh di mata, lekat dalam hati. Kalau sudah lekat itu menjadi satu. Kalau dekat masih ada jarak. Sepakat Bang? Dan kemarin juga alhamdulillah Pak, wah itu sempat viral. Onok madas jadi bakul sego gratis di Sunan Giri, tepuk tangan buat madas. Teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon doa restu. Wong Bodo membangun rumah sakit jiwa gratis. Ini lagi dalam proses. Jadi teman-teman nanti yang sudah gila anggotanya nggak usah dikirim ke Menur ya, langsung ke tempat Wong Bodo. Dan Wong Bodo saat ini juga lagi mengembangkan apa namanya, membangun ekonomi. Nah ini nanti bisa kolaborasi lewat Mas Harto nanti ya. Saya juga ada tanah, banyak lahan-lahannya Wong Bodo masih terbengkalai. Nanti bisa minta tip-tip dari beliau Mas Didi ya. Kita banyak lahan hektaran miliknya Wong Bodo, bukan milik saya. Saya sudah pesan ke anak istri saya, seluruh harta kita nak, bukan milikmu, tapi milik perjuangan. Seluruh, bahkan Wong Bodo punya tanah-tanah di sana sini dan rumah, ada yang saya namakan jamaah, ada yang saya namakan teman. Itu membuktikan, saya memberi contoh panjenengan bahwa hubbud dunya ra'sun kulli khati. Artinya aku bersampai jangan sampai dijerat oleh duniawi. Yakinlah, bergerak hati dikir, bergerak pikiran untuk menyalurkan ilmu, bergerak jasad. Tidak ada kedipan mata sampean yang tidak dibalas oleh Allah. Pasti karena semboyan Wong Bodo, aku iki milike Allah. Tapi lek kita semboyan Allah milik kita, sering kita lihat Allah digadekan untuk mencari utang. Allah dipakai figur untuk menutupi kesalahan di jabatan. Karena prinsipnya kita punya Allah, kepunyaan kita berhak kita gunakan. Akeh Gusti Allah digadekno digawe golek utangan. Kita betul? Maka ayo kita mengerti. Kalau kita ini merasa miliknya Allah, yakinlah kalau kita punya ternak gak dikasih makan, kita yang rugi. Yakinlah kita akan selalu dikasih Allah, dicukupi oleh Allah, karena kita ini miliknya Allah. Demikian yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Indonesia, Pasar Indonesia, Pasar Indonesia. Ngawula marang makhluk ing Gusti itu perwujudan totalitas perintah Allah untuk kita. Diserahkan dunia ini karena wajib kita yang mengelola. Kita persiapkan diri kita sebagai kawulaning Gusti. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih atas sambutan